warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih semangat atau tidak mengikuti pembelajaran? Sebelum kita mulai kegiatan belajar, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita karena sampai saat ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Oke, hari ini kita akan belajar tentang giat belajar meraih cita-cita. Di sini ada yang tahu nggak cita-cita itu apa sih? Apa? Impian. Ya, ada lagi? Impian. Mimpi. Berarti kalian sudah punya mobil kira-kira? Kalau ada yang sudah? Kira-kira cita-citanya apa saja? Dari kelompok sini dulu coba. Apa kira-kira cita-citanya? Ada terang, ada lagi? Masinis, ada lagi? Dokter hewan, guru, ada yang sama? Poluan, ada yang sama? Yang ingin jadi guru? Ada? Angkat tangan coba yang ingin jadi guru. Satu. Dokter? Polisi? Oke, polisi? Poluan? Nah, oke. Jadi kita akan belajar tentang cita-cita. Di sini saya nanti akan memberikan satu cerita tentang usaha seseorang untuk meraih cita-cita. Nah, tetapi nanti kalian akan saya beri tugas untuk mengerjakan lembar kerja kelompok. Geser ke belakang ya, geser ke belakang. Geser satu kelompok satu. Nah, ini berapa? Yang ditulis yang masuk saja. Oke, minta perhatian. Oke, sebelum kita belajar tentang cita-cita, nanti di situ ada tugas ya, mencari ide pokok tentang kisah yang saya tampilkan nanti. Nah, dalam mencari ide pokok, kita harus mengetahui jenis-jenis paragraf. Apa? Ada apa saja? Paragraf deduktif, gak ada ingat? Induktif dan paragraf campuran. Pada intinya, ide pokok paragraf itu ada 3 jenis. Satu, deduktif, berarti ide pokoknya berada di awal kalimat. Kalau induktif berarti di akhir. Kalau campuran? Bukan juara saja. Ada di awal, tetapi ditekankan kembali di akhir kalimat. Paham ya? Oke, berarti tidak ada ide paragraf yang berada di tengah. Baik, sekarang silakan tulis dulu anggota kelompoknya. Nama panggilan saja tidak apa-apa. Sebentar. Saya ganti kelompoknya nanti ya. Dari kelompok 1 minta perhatian, kelompok 2, kelompok 3, 4, ya, 5 ya. Silahkan ditulis. Silakan ditulis anggota kelompoknya dulu. Nama panggilan saja nggak apa-apa. Ini paragraf pertama ya. Kisah seorang salah satu profesi. Saya ambil guru. Belum. Di paragraf ini paragraf pertama ya. Dan judul menjadi guru adalah cita-citaku sejak SD.
Silakan kalian bekerja sama, kemudian menentukan ide pokok dari paragraf pertama ini. Bisa? Langsung ditulis di lembar kerja kelompok sini. Walaupun ide pokok itu di awal kalimat atau di akhir kalimat, silahkan tulis intinya saja. Jadi tidak perlu satu kalimat dari awal sampai titik ditulis semua, diringkas lagi. Ya, diringkas lagi. Sudah. Langsung segera ya. Langsung segera didiskusikan dulu kira-kira ide pokoknya yang mana, baru dituliskan. Pakai bolpen ya, langsung pakai bolpen saja. Iya, nggak apa-apa. Di sini ya. Nah, paragraf 1. Di paragraf 1. Ya, betul. Yang ini. Ya. Ya. Ya, diisi ringkasannya saja. Diringkas lagi. Ayo, segera. Kamu temennya kerjasama kok malah mainan. Ditaruh. Ya. Sudah mulai ya? Baru di paragraf 1 ya. Apa? Gagasan mendukung tidak usah, hanya ide. Belum. Temennya belum kok. Yuk, 1 menit. Oke, saya ganti ke paragraf 2 ya. Ya. Ya, oke. Nanti sudah segera. Oke, saya lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua. Sudah? Ide pokok itu gagasan utama atau inti dari sebuah cerita, biasanya terletak di awal atau di akhir. Di sini cuma mencari ide pokoknya saja, nggak usah kalimat. Oh, tergantung. Ada yang di awal, ada yang di akhir lah. Menurutmu ide pokoknya itu dia terletak di mana? Di awal atau di akhir? Kalau di awal kalimatnya bisa diperingkas lagi. Enggak? Sebelum.
paragraf ketiga. Silakan salah satu dibacakan, yang lain diperhatikan. Ayo, masa mau jujur-jujuran? Salah satu aja langsung. Kurang keras, agak keras. Kecintaan pada pekerjaan sebagai seorang guru telah kubuktikan pada saat pelaksanaan aku akan membuat Intinya adalah kecintaan pada pekerjaan sebagai seorang guru. Ada yang setuju atau tidak? Kelompok 1 setuju. Kelompok 2 sama atau tidak? Kalau enggak boleh tidak. Tidak. Kelompok 2 tanggapannya tidak sama apa? Kalau kelompok 2 yang lain ada yang berbeda pendapat lagi? Oke. Di sini yang benar adalah paragrafnya ada di awal kalimat, kecintaanku pada pekerjaan sebagai seorang guru. Paham ya? Kalau kita lihat, kecintaanku pada pekerjaan sebagai seorang guru telah aku buktikan pada saat pelajaran bahasa Indonesia. Bu guru menyuruh kami membuat karangan tentang cita-cita kami masing-masing. Pasti aku akan membuat judulnya adalah guru. Bahkan pada saat kelas-kelas sudah jelas ya, dia menceritakan keinginannya atau kecintaannya terhadap seorang guru. Oke. Selanjutnya di paragraf kedua, saya minta kelompoknya 3. Kelompok 3. Oke, silakan. Yuk, silakan dipilih satu orang yang membacakan ya, dan kalau membacakan yang keras supaya kelompok lain bisa mendengar. Paragraf kedua. Oke, guru adalah pekerjaan yang mulia dan punya kebanggaan tersendiri karena bisa menyampaikan ilmu. Ada yang setuju? Sama semua? Oke, kita langsung ke paragraf terakhir. Berarti yang belum ini, silakan. Langsung. Ayo, langsung. Kelompok lain, tanggapannya gimana? Cita-cita menjadi guru karena dia terinspirasi karena telah diajar oleh guru dari sekolah dasar. Ada yang sama atau ada yang beda? Sama semua? Ada yang beda? Coba yang beda? Loh, beda semua? Oke, dari kelompok sini apa? Coba deh. Sama loh. Sama. Kalimatnya mungkin beda, tetapi intinya sama. Intinya terinspirasi dari seorang guru dari sekolah dasar. Itu sama, cuma beda penulisan kalimat. Intinya sama. Ada yang beda? Intinya kamu terinspirasi juga? Ya, berarti sama. Terus nih? Nah, berarti sama. Hanya kalimatnya yang berbeda, tapi intinya sama. Oke. Berarti ada yang masih bingung terkait mencari ide pokok. Nah, ide pokok itu inti dari yang mau disampaikan, ya, sesuatu yang akan disampaikan. Oke, selanjutnya saya punya satu kisah tentang seorang guru. Jadi bagaimana perjuangan dia dan sehingga dia bisa menjadi seorang guru. Perhatian, di sini hanya menyimak video saja. Pokoknya fokusnya nyimak video dulu, paham? Oke, jadi mulai ya.
device is connected successfully. Nanti kalian tugasnya menceritakan kembali video, tapi didengarkan dulu saja ceritanya di sini ya. Di bawah paragraf. Paham? Inti dari ceritanya saja. Oke, silakan. Kak Eka, sejak kecil kakak selalu menjadi guru agar bisa membantu anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Sayangnya, untuk mencapai cita-cita itu perjuangannya tidak mudah. Jangankan jadi guru, saat itu kakak tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA karena masalah ekonomi keluarga. Jadi, kakak berangkat sendiri ke Jakarta untuk bekerja agar bisa melanjutkan sekolah. Syukurlah, pada akhirnya kakak bisa melanjutkan sekolah hingga menyelesaikan kuliah jurusan pendidikan sebagai lulusan terbaik dengan hasil dari dirinya sendiri. Oke, bentar, saya ceritakan dulu ya. Ini adalah kisah tentang Kak Eka. Kak Eka itu putus sekolah di kelas waktu SMA. Dia orang tuanya tidak bisa bayar. Jadi dia memutuskan untuk bekerja sendiri dan merantau ke Jakarta. Nah, karena dia merantau ke Jakarta, dia bisa meneruskan kuliahnya SMA lagi. Kemudian dia bisa kuliah menggunakan beasiswa dan bekerja, dan ada seorang dermawan yang membantu dia untuk bersekolah. Seperti itu ya ini. Kita lihat. Uang beasiswa dan juga bantuan dermawan. Nah, inilah cerita singkat perjuangan kakak dalam mencapai cita-cita. Bukan untuk sombong ya, tapi motivasi. Kalau kakak bisa, kalian juga pasti bisa. Nah, di video ini kakak ingin berbagi saran supaya kamu sendiri bisa mencapai cita-citamu. Pasti teman-teman pernah ditanyain, apa sih cita-citamu? Mungkin ada yang langsung bisa jawab. Biasanya karena kakak menjual di bidang tertentu. Misalnya, mau jadi penyanyi karena jadi penyanyi, atau mau jadi pesepak bola karena jagonya main bola. Tapi mungkin banyak yang sebenarnya tidak tahu. Karena tidak tahu, sebenarnya suka berubah pikiran. Lihat dokter membantu masyarakat, kita ingin jadi dokter. Lihat polisi yang berani, kita ingin jadi polisi. Terus lihat YouTuber terkenal, kita ingin jadi YouTuber. Hehehe. Tapi tak mengapa, ganti-ganti pikiran yang biasa saja. Karena usiamu masih muda. Nanti ada waktu untuk belajar mengenali diri sendiri. Misalnya, kakak tahu kalau kakak merasa puas dan senang kalau bisa membantu orang lain mengerti sesuatu. Jadi, kakak tahu kalau cita-cita kakak adalah jadi guru yang mengajar di kelas dan membantu murid-muridnya mengerti ilmu pelajaran. Yang terpenting adalah terus berusaha mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Ibarat hubungan, kelebihan ini akan menjadi kata bagi kita untuk berjuang dan meraih cita-cita. Supaya bisa tahu cita-cita kita. Ya, cukup. Nah, inti dari sebuah cerita yang dibicarakan oleh Kak Eka itu adalah apa? Meraih cita-cita. Berarti tidak boleh mengeluh, tidak boleh sombong, dan apa lagi? Tidak boleh menyerah, pantang menyerah, tidak boleh menyerah dengan keadaan. Ada lagi? Nah, itulah termasuk dia cita-cita menyampaikan sebuah kisah, bukan bermaksud untuk dia itu sombong, tidak. Supaya dia itu memperlihatkan dia itu dari kalangan orang yang biasa saja dan bisa melanjutkan cita-citanya dan bisa mewujudkan cita-citanya dengan usaha dan kerja keras dan juga bantuan dari teman-temannya. Oke, silahkan kalian ceritakan inti dari cerita tersebut pada lembar kerja di sini ya. Cukup satu paragraf saja. 3 kalimat. Kisah tentang Kak Eka yang ingin menjadi guru. Padahal waktu SMA dia sempat putus sekolah dan dia memutuskan untuk kerja merantau di Jakarta. Jangan membuka buku yang lain, tidak ada di buku. Materinya nanti tidak ada di buku ya. Saya tidak pakai yang ada di buku. Ayo, langsung. Yang kamu ingat atau yang kamu tangkap dari cerita Kak Eka apa? Langsung di sini saja. Nah, nanti kalau di sini kelamaan. Nah, langsung di sini nggak apa-apa. Langsung di lembar kerja kelompok ya. Jangan ditulis di buku tulis baru disalin. Di lembar kerja kelompok langsung saja. Ayo, kok belum mulai? Kok
kamu tangkap tidak ada salah benar karena gaya tangkap seseorang kita sebagai seorang dia seperti sekolah sehingga dia tetapi tidak menyerah juga tidak menyerah dengan keadaan. Tidak usah terlalu detail, intinya saja. Inti ini apa? Nggak usah dia SMA di mana. Intinya saja yang kalian tangkap dari video tadi apa? Ya intinya, ayo kok belum mulai. Langsung di lembar kerja kelompok ya. Ya, yang lain boleh membantu memberi ide. Nah, yang menulis di lembar kerja kelompok, ayo. Ya, boleh memberikan ide. Bisa. Nah, enggak, kata menyerah itu tidak menyerah, bukan menyerah. Sudah. Langsung dari sini kok Sakurto yang waktu itu masih kecil. Gak usah ragu-ragu nulis di sini, takut salah, pokoknya nulis aja sih. Kalian tangkap apa? Gak usah ragu-ragu. Nanti malah gak nulis kalau ragu-ragu. Oke, 1 menit dari sekarang bisa ya? 1 menit dari sekarang. Sudah? Makanya 1 menit loh. Nah, ada yang belum? Ya. Ada yang belum mulai nulis? Pokoknya sependapatmu saja. Mau banyak sedikit itu tergantung kelompok kalian. Kalau temennya ngerjain nomor berapa? Sudah ya? 1 menit lagi dari sekarang deh. 1 menit bukan 1 detik, 1. Jangan ditulis, jangan ditulis. Sudah? Semua sudah? Oke. Sudah semua? Oke, daripada nanti kalian saya tunjuk udur-uduran, silahkan pilih 1 orang untuk menyampaikan hasil diskusi ini. Jadi ketika saya tunjuk kelompok sudah ada yang siap untuk membaca ya. Oke, sudah? Sudah? Oke, saya tunjuk kelompok 2. Silakan. Apa yang kalian tangkap dari cerita Kak Eka tadi? Keras, yang lain silakan mendengarkan. Nanti kalian kasih tanggapan. Yang bawah. Yang Kak Eka. Tadi udah 1 orang. Ya, langsung aja. Agak keras ya. Oke, pantang menyerah, meraih cita-cita dan tidak boleh sombong. Kira-kira sesuai atau tidak cerita nih sama yang sesuai? Ada yang punya pendapat lain atau hasil yang berbeda? Masa nggak ada sama semua? Coba kelompok 5. Silakan. Keras.
menyerah dan selalu giat berusaha meraih cita-citanya. Sama? Ada yang berbeda? Ada yang punya ide lain selain itu atau tidak? Apa ya? Berarti pada intinya dalam meraih cita-cita kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh pasrah dengan keadaan. Walaupun apapun cobaannya harus tetap fokus. Cita-citanya mau apa dan tetap bekerja cita-citanya. Oke. Kita belajar sebentar. Dalam meraih cita-cita ada satu hal yang harus kita perhatikan selain usaha juga. Tapi apa? Halo, perhatian. Tidak ada yang ditanyakan ya tadi? Oke, saya ulangi lagi. Dalam meraih sebuah cita-cita, ada hal yang penting yang harus tetap kita lakukan selain hanya fokus untuk mengejar cita-cita, yaitu adalah dan menjaga hubungan dengan lingkungan dan juga harus bisa memanfaatkan apa? Bukan teknologi, karena untuk mencapai cita-cita kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Oke. Silahkan kalian lihat bagian yang saya tempelkan sini nanti ya. Nah, kenapa kok? Aduh, kira-kira kenapa kok kita harus menjaga hubungan dengan sumber daya alam, lingkungan, dan teknologi? Apakah ada kaitannya sama cita-cita kita? Ada atau tidak? Ada. Kenapa? Karena kalau sumber daya alam dan lingkungan kita rusak ataupun kotor, maka juga akan menghambat perjalanan kita dalam mewujudkan cita-cita. Dan untuk mencapai cita-cita, kita juga harus bisa untuk memanfaatkan sumber daya alam dan juga teknologi yang sedang berkembang pada saat ini. Oke. Nanti akan saya bagikan satu kelompok satu, ya. Nanti saya kasih tahu tugasnya kalian masing-masing. Dari kelompok satu, nanti kalian tuliskan apa yang kalian tahu tentang hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Contohnya, kalau sumber daya alam kita rusak ataupun terlihat subur, itu apa dampaknya terhadap kita dalam meraih cita-cita? Paham ya? Kelompok satu kan? Ini ya. Oke, dari kelompok satu. Tulis di sini ya, pakai pulpen dan agak besar. Dari kelompok dua, hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Contoh teknologi apa tuh hubungannya sumber daya alam dengan teknologi? Kalau kalian ingin meraih cita-cita, kira-kira teknologi seperti apa yang bisa membantu kalian? Apa tuh hubungannya? Ada atau tidak? Tahu ya? Dari kelompok 3. Selain kita memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kita juga harus tetap bisa melestarikan. Nah, di situ ada dampaknya kalau kita hanya memanfaatkan sumber daya alam tetapi tidak melestarikannya. Di sini, di depannya. Nah, ya yang tidak ada ini. Paham ya? Dampak yang terjadi jika kita hanya memanfaatkan sumber daya alam, apa tuh dampaknya? Pasti akan rusak jelas dan pasti akan habis dan tidak bisa dimanfaatkan. Silakan ditulis dan dikembangkan lagi ya. Oke, dari kelompok 4 silakan tulis. Jadi jelas-jelas ya. Contoh benda yang memanfaatkan teknologi dalam pembuatannya. Paham? Contoh. Nah, kain terbuat dari apa? Ada yang dari wool, ada yang dari kapas, ada yang dari tumbul. Paham ya? 3 contoh saja. Dan yang untuk kelompok 5,
Silahkan catat upaya pelestarian lingkungan yang kalian tahu ya Pak. Di situ kan tadi ada dampak jika kita hanya memanfaatkan lingkungan. Sekarang kalian upaya pelestariannya seperti apa supaya lingkungannya tidak rusak paham. Contoh, tidak mengabaikan sungai. Oke, minta perhatian sebentar. Halo. Halo, belum menuliskan ya? Halo. Belum menuliskan. Jadi saya kasih contoh penjelasannya seperti ini. Nanti kalian tulisnya bukan di yang ada apa ini? Ada double ticknya, tapi yang di depan yang masih kosong. Nah, nanti hasil pekerjaan kalian presentasikan, kemudian kalian tempel di bagian yang sudah saya buat. Paham ya? Tapi sebelum itu, di sini saya akan menerangkan contoh sumber daya alam, hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Apa aja tuh sumber daya alam yang ada di lingkungan kita? Kira-kira ada yang tahu? Di sini saya bedakan jadi 3 jenis ya. Sumber daya alam berdasarkan manfaat. Ada satu sumber daya alam penghasil energi. Apa kira-kira? Air. Panas. Sumber daya alam panas berarti dari matahari. Ya, betul. Sumber daya alam penghasil bahan baku. Apa? Batu bara. Ya, panas. Oke. Sumber daya alam untuk kenyamanan. Ada apa? Udara yang bersih, air yang bersih, lingkungan yang bersih. Selanjutnya sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Ada sumber daya alam yang kekal abadi, tidak akan pernah habis. Apa? Air. Ya? Listrik itu bisa habis. Tumbuhan dan matahari. Kenapa kok dia kekal? Karena dia sudah ada di alam dan jumlahnya banyak, bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang banyak. Ada lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa coba? Mas, batu bara. Lagi. Selanjutnya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Air. Oke, yang ketiga, di sini ada sumber daya alam menurut jenisnya. Itu dibedakan jadi 2. Didengarkan ya. Ada yang hayati dan non hayati. Kalau hayati berarti berasal dari makhluk hidup. Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Paham ya? Jadi hewan atau hayati dibedakannya jadi hayati itu dari makhluk hidup, sedangkan yang non hayati itu dari benda yang tidak hidup. Contoh yang kayak seperti udara, air. Nah, itu nanti yang kalian tuliskan di sini, paham? Setelah itu kalian presentasikan di depan kayak saya tadi, baru kalian tempelkan di sini. Seperti itu ya, paham? Silakan mulai dikerjakan. Kalian yang satu ya, hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Misalkan jika sumber daya alam melimpah, maka kita akan sumber daya alam sedang. Silakan langsung ditulis. Sumber daya alam yang melimpah akan memudahkan kita dalam satu pemanfaatan teknologi. Nah, sedang hubungan sumber daya alam dengan teknologi. Apa hubungannya? Apakah kita harus memanfaatkan teknologi? Berarti jika kita jadi memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan, maka kita akan semakin mudah dalam memiliki hidup dan tidak boleh banyak lagi, 1 kali. Yang ketiga, dampak jika kita tidak bisa melestarikan lingkungan. Langsung ditulis di sini. Kalian ketika sedang jajan dan polisi memberi petunjuk jalan kepada orang yang sedang mencari alamat. Dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial individu dengan individu adalah ketika ada 2 orang saling berbicara atau berinteraksi. Selanjutnya ada contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Artinya 1 orang berhadapan dengan banyak orang. Yang pertama yaitu ada guru sedang mengajar murid-muridnya. 1 orang guru berhadapan dengan sekelompok murid. Yang kedua, Pak Ustadz sedang ceramah di depan jamaah.
Pak Ustadznya 1 orang, sedangkan jamaahnya berjumlah banyak. Yang ketiga, ada Pak Soekarno sedang berpidato di depan khalayak umum. Yang berpidatonya 1 orang berhadapan dengan sekelompok orang. Berikutnya, ada contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Contoh, 2 tim bertanding sepak bola. Kalian tentu sudah tahu ya bahwa 1 tim sepak bola berjumlah 11 pemain. Artinya 11 orang berhadapan dengan 11 orang. Kelompok dengan kelompok. Yang kedua adalah 2 tim bermain tarik tambang. Bisa dilihat pada gambar, 1 tim pemain tarik tambang terdiri atas 3 orang. Artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Ketiga, ada kelompok pramuka bekerja sama dengan kelompok PMR. Kelompok pramuka terdiri atas banyak orang dan PMR juga terdiri atas banyak orang. Maka termasuk dalam interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia yang kedua adalah interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam yang pertama yaitu petani menggarap lahan pertaniannya. Petani sedang berinteraksi atau melakukan kegiatan di lingkungan alam berupa pesawahan. Yang kedua yaitu nelayan mencari ikan di laut. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan alam berupa lautan untuk mencari hasil bumi berupa ikan. Yang ketiga, penduduk mengambil kayu hasil hutan. Penduduk di sekitar memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari seperti kayu bakar. Dan yang terakhir, penambang belerang di gunung. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan memanfaatkan kondisi alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Materi selanjutnya adalah interaksi. Oke, cukup. Bisa ya kira-kira? Silakan sebutkan 1 interaksi manusia dengan sosial dan 1 interaksi manusia dengan lingkungan. Lingkungan. Dah. Silakan.
Ganti omongan itu kan mas saya mikir satu terus. Ada dari lingkungan itu apa? Itu jawab satu aja. Itu termasuk di apa? Interaksi dengan sosial. Contohnya apa langsung? Nah, apa listen? Tidak usah detail terus semua ini nggak usah. Itu kan cuma 10 tulisan. Enggak, satu tok itu kan termasuk satu. Kalau ambil individu dengan individu atau dengan kelompok atau kelompok dan kelompok satu saja yang dia. Ini dibaca lagi, coba dibaca lagi. Berilah salah satu contoh, contohnya kayak tadi yang disebutkan tadi loh. Jadi contoh interaksi, ya itu termasuk. Ayo langsung. Dihapus lagi. Yo, 2 menit dari sekarang. Mau cepat selesai atau tidak? Tulis saja. Seingat itu apa? Satu saja contoh. Karena kalau satu contoh interaksi saja. Jawab pertanyaan. Kalau tadi mau ambil petani kok, ambil aja petani. Nanti interaksi yang terjadi ya individu dengan lingkungan, tidak usah kelompok. Individu dengan lingkungan tani langsung tulis. Kalau tidak pas bisa di belakangnya. Ya. Kelompok sudah ya? Oke, biar satu kelompok, ayo. Jangan banyak-banyak, satu saja. Tidak perlu dijelaskan, satu contoh aja. Ya. Jelasannya kayak tadi berarti kan jelaskan interaksi seperti apa yang terjadi, berarti nelayan berinteraksi dengan laut dan memanfaatkan untuk mencarikan itu penjelasannya. Jelas itu yang sudah kan? 1, 2 ini sudah? 3, oke. Oke, kita dapat dari kelompok 2. Silakan dibacakan hasilnya. Ya. Silakan didengarkan yang belum silakan oleh kami. Nah, seperti itu ya. Tapi di sini tidak perlu dijelaskan individu dengan individu, tidak. Salah satu contoh dengan sosial saja. Ya, seperti itu. Biar kelompok berapa tadi yang sudah? 3 sudah loh. Ini. Ya, silakan dibacakan dari kelompok 3. Ayolah. Ayo, salah satu orang langsung bacakan. Aduh.
Baca dengan keras. Kurang keras, kurang keras. Yang lain didengarkan. Halo. Oke, seperti itu. Baik, yang sudah silahkan dikumpulkan ke depan. Sampai kerja kelompoknya. Yang sudah dikumpulkan ke depan. Yang sudah silahkan dikumpulkan. Bagi kelompok yang sudah, di sini nanti ada lembar kerja individu, berarti harus dijawab sendiri, tidak boleh kerjasama. Kelompok yang sudah bisa ambil tugas. Langsung diberi nama, langsung dikerjakan. Nah, panggilan dulu. Sudah mengumpulkan? Digeser kok. Yang sudah siapa? Cuma 10 nomor. ABC-nya 7. Uraiannya cuma 3. Tidak boleh kerjasama ya. Oke, silakan. Oke, silakan duduk di bangkunya masing-masing. Kalau mau istirahat, silakan duduk dengan tenang dulu. Silakan duduk dengan tenang dulu. Oke. Halo, perhatian. Oke. Hei, belakang. Inti dari pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian jika punya cita-cita itu harus tetap meraih dan berusaha meraih cita-cita tersebut dan tidak boleh pantang menyerah. Nah, dalam meraih cita-cita kita juga harus tetap menjaga lingkungan agar tetap bersih dan lestari. Juga harus menjaga interaksi dengan sesama manusia dan juga dengan lingkungan agar memudahkan kita dalam mewujudkan cita-cita kita. Oke. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini tentang giat berusaha meraih cita-cita. Kira-kira kalian akan berusaha meraih cita-cita atau tidak? Ya. Semangat ya. Ya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah karena telah mengakhiri pembelajaran dengan lancar. Oke, alhamdulillah.